Oke, al-marfu'at kalimat apa? Kalimat isim, Ustaz. Tanda isimnya apa? Alif lam. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Marifat apa nakirah? Marifat. Tanda marifatnya apa? Alif lam. Apabila ada kalimat isim yang memiliki awal kalimat dan isim marifat, maka dia disebut dengan mubtada. Mubtada itu di i'rabnya rofa. Karena al-marfu'at adalah jamak muannas salim, maka muannas salim rofa dengan dhammah. Kita baca al-marfu'atu. Setelahnya adalah khobar. Khobar adalah isim yang rofa. Namanya khobar mufrad tadi ya. Al-marfu'atu sab'atun. Adapun isim-isim rofa itu ada 7. Wahia titik. Ianya sebagai mubtada karena dia di awal kalimat. Di awal kalimatnya terletak setelah huruf waw isti'naf. Dia juga isim ma'rifat dari isim domir. Maka dia sebagai mubtada. Adapun isim yang rofa adalah al-fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il wal mubtada'u mubtada wa khobaruhu dan khobar wa ismu kana wa akhwatiha isimnya kana dan kawan-kawannya kana wa khobaru inna wa akhwatiha dan khobarnya inna dan khobar kawan-kawannya inna wa tabi'ulil marfu dan isim ikut kepada isim yang rofa. Wa-nya titik huwa sebagai mubtada. Kembali kepada adapun isim yang ikut kepada isim yang marfu itu ada arba'atu asya'a. Arba'atu asya'a mudhof ilaih jer tapi jernya dengan fathah karena asya'a tidak menerima tanwin. Arba'atu kalimat utamanya perinciannya disebut dengan badal, maka anak tu dibaca domah, wal atfu dibaca domah, wat taukidu dibaca domah, wal badalu dibaca domah. Isim yang ikut ada 4, ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Naat adalah sifat, kalau atof ini dengan bantuan huruf penghubung wa, summa dan lain sebagainya. Kalau badal itu menyebut merek atau penjelasan atau perincian. Kalau taukid itu penegas, nanti akan kita bahas. Untuk memudahkan mengingat isim yang rofa ini, maka ada lagunya, ya. Lagunya mudah. Jadi teman-teman, kalau lagi males baca kitab, nyanyi ini, insya Allah sudah ingat ibaratnya ya, ingat kalimatnya. Yalah kita nyanyikan sama-sama. Isim yang rofa 7 banyaknya, satu mubtada, dua khobarnya, naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya inna, dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rofa. Taukid dan badal atof dan naat, ayo semangat, ayo semangat. Taukid dan badal atof dan naat, ayo semangat, ayo semangat. Kalau di Gontor, badal, taukid, atof itu dipelajari di kelas 5 ya. Baik, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tanda i'rab itu ada yang harokat dan ada yang huruf ya. Tanda i'rab itu ada yang harokat dan ada yang huruf. Yang harokat ada 4. Ini saya tambah isim ghair munsharif ya. Yang huruf ada, yang huruf ada 3. Oke. Lagunya isim mufrad rofa dengan dhammah, isim mufrad nasab dengan fathah, isim mufrad jar dengan kasroh, isim mufrad
Dhamma fatha kasrah. Jama' taksir rofa dengan dhamma. Jama' taksir nasab dengan fathah. Jama' taksir jer dengan kasrah. Jama' taksir dhamma fatha kasrah. Mu'annas salim rofa dengan dhamma. Mu'annas salim nasab dengan kasrah. Mu'annas salim jer dengan kasrah. Mu'annas salim dhamma kasrah kasrah. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin, ya. Isim yang tidak menerima tanwin sehingga jernya menggunakan fathah, ya. Ini di kelas 5 ada. Jadi kalau teman-teman gontor yang saat ini kelas 3 kelas 4 pasti akan ketemu ini. Lebih maka Ustadz berikan pengetahuan dasarnya nanti lebih lengkapnya ketika kelas 5 ya. Ghairu munsharif adalah isim-isim yang tidak menerima tanwin sehingga dalam keadaan jer dia dengan fathah. Contohnya adalah nama Ahmadu, ya, Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Kemudian ada 3 isim mu'rab yang yang tanda i'rabnya menggunakan huruf yaitu asmaul khamsah, mudzakkar salim dan isim tasniyah. Lagunya Asmaul khomsa rofa dengan wawu. Asmaul khomsa nasab dengan alif. Asmaul khomsa jar dengan iya. Asmaul khomsa wawu alif iya. Mudzakkar salim rofa dengan wawu. Mudzakkar salim nasab dengan iya. Mudzakkar salim jar dengan iya. Mudzakkar salim wawu iya iya. Isim tasniyah rofa dengan alif, isim tasniyah nasab dengan iya, isim tasniyah jer dengan iya, isim tasniyah alif iya iya. Baik, kita kembali lagi ke kitab kuning dan kita langsung sedikit mengulang tentang mubtada, ya, bab mubtada. Mubtada dan fa'il itu sama-sama subjek ya. Perbedaannya karena disebut mubtada karena dia di awal kalimat, disebut dengan fa'il karena dia terletak setelah fi'il. Namun hakikatnya kedua-duanya adalah subjek. Baik, kita masuk kita ulang sedikit saja tentang mubtada khobar dalam waktu yang singkat insya Allah ya. Babu al-mubtada'i wal khobari. Tes tes. Tes tes tes. Halo halo sebentar ya. Tes tes tes. Oke ya. Babul mubtada'i wal khobari. Adapun ini adalah bab yang menerangkan mubtada dan khobar. Babu dibaca rofa karena dia sebagai khobar, mubtadanya dibuang, kalimat yang dibuang adalah hada. Al mubtada'u adapun mubtada. Al mubtada adapun mubtada. Al mubtada kalimat isim tanda isimnya alif lam, letaknya di awal kalimat, makrifat menggunakan alif lam. Apabila ada kalimat isim yang memiliki awal kalimat yang terletak di awal kalimat dan makrifat maka dia sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa karena dia adalah isim-isim yang rofa. Tanda rofanya dhammah karena dia adalah isim mufrad. Maka dibaca al mubtada'u. Huwa adalah mubtada kedua. Adapun mubtada huwa ya mubtada itu apa? Al ismu al marfu'u. Isim yang dirofakan. Jadi ya selamanya rofa ini. Al ismu al marfu'u isim yang dirofakkan. Al marfu'u sebagai naat. Apabila ada alif lam terletak alif lam maka alif lam yang kedua mengikuti yang pertama dalam i'rabnya disebut dengan naat. Al ismu al marfu'u isim yang dirofakkan. Al ari yang terbebas. Anil awamili al lafdhiyati yang terbebas dari amil-amil al lafdhiyah. Amil-amil lafdhiyah itu nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Wanya titik
Al-khobar kalimat isim, tanda isimnya alif lam, letaknya di awal kalimat. Isim ma'rifatnya menggunakan alif lam. Apabila ada isim yang terletak di awal kalimat dan ma'rifat menggunakan alif lam, maka dia disebut dengan mubtada. Mubtada adalah isim yang rofa. Al-khobaru adalah isim mufrad, maka rofanya dengan domah. Maka kita baca wal khobaru. Adapun khobar huwa sebagai mubtada kedua. Al khobaru adapun khobar huwa. Ya khobar. Mana eh, al khobar mubtada afwan ya. Al khobar adalah mubtada. Huwa adalah mubtada kedua. Mana khobarnya? Al ismu. Khobar adalah isim al marfu'u yang rofa. Al musnadu ilaihi yang maknanya menyandarkan kepada mubtada. Nahwu qaulika. Adapun itu seperti contoh ungkapanmu. Nahwu qaulika dibaca nahwu dia sebagai khobar, mubtadanya dibuang yaitu kalimat wadzalika nahwu, atau boleh kita baca nahwa qaulika seperti ucapanmu. Nahwa kita nasab karena dia sebagai maf'ulun bih, sebab fi'il yang dibuang yaitu a'ni yang saya maksud, atau akra'u saya baca. Bismillah juga bisa dibaca dengan 9 bacaan ya. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 9 bacaan, tapi tidak sah dalam sholat. Ada di dalam kitab ini ada. Tidak saya bahas sekarang, nanti rating nanti ya. Baik, lanjut. Nahwu qaulika adapun itu seperti ungkapanmu. Ini nahwu dasar aja seperti ini kerennya. Antum kalau sudah hatam jurumiyah mau ngaji alfiyah silahkan. Tapi harus pakai guru ya. Zaidun qaimun. Zaidun adalah jumlah ismiyah. Zaidun kalimat isim. Letaknya di awal kalimat. Ma'rifatnya dengan isim alam yaitu nama orang. Maka dia disebut dengan mubtada. Mubtada itu rofa. Qaimun adalah khobar. Adapun Zaidun itu berdiri. Wa zaidani qaimani. Adapun dua Zaid itu berdiri keduanya. Ini ya, jadi khobar itu mengikuti atau menyandarkan kepada mubtada. Menyandarkan dalam sisi apa? Mudzakkar muannasnya atau dan jumlahnya mufrad tasni atau jama. Wa zaiduna qaimuna. Zaid Zaid qaimuna pada berdiri. Ini ya. Jadi kalau mubtadanya jama, khobarnya juga jama. Itu ya. Oke, lanjut. Wanya titik. Pokoknya kalau ketemu wah di akhir pembahasan, dia sebagai titik. Setelahnya itu pasti jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah. Kalau antum membuat insya, usahakan harus ada waw. Karena itu sebagai kode akademik. Ya, banyak ustadz menguji skripsi itu rata-rata nggak pakai waw. Berarti itu menunjukkan dia tidak menguasai penulisan Arab. Wal mubtada. Al mubtada adalah kalimat isim. Tanda isimnya alif lam di awal kalimat. Makrifat menggunakan alif lam, maka sah sebagai mubtada. Mubtada adalah isim yang rofa. Karena al mubtada isim mufrad, maka tanda rofanya dengan dhammah. Kita baca wal mubtada'u adapun mubtada itu kismani. Itu ada dua bagian. Bagi teman-teman alumni mungkin bertanya, Ustadz, tadi kan dibilang bahwa kalau khobar mufrad, maka khobar juga, kalau mubtada mufrad, khobar juga mufrad. Lah ini kok mubtadanya mufrad, khobarnya isim tasniyah. Nanti kita bahas di WA saja ya. Wal mubtada'u kismani, adapun mubtada itu dua bagian. Kismani adalah khobar. Khobar itu isim yang rofa. Tanda rofanya alif. Karena kismani adalah isim tasniyah. Isim tasniyah rofa dengan alif. Oh, gitu ya. Maka perinciannya disebut dengan badal. Karena kismani rofa, maka badalnya juga rofa. Dohirun.
Mubtada itu ada yang mubtada dohir dan ada juga mubtada yang mudmarun yang domir. Fanya titik ad-dohir adalah kalimat isim tanda isimnya alif lam. Letaknya di awal kalimat ma'rifatnya menggunakan alif lam maka dia sah menjadi mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa, isim yang rofa. Karena adzohir adalah isim mufrad, maka isim mufrad rofa dengan dhammah dibaca fadzahiru. Adapun mubtada yang dohir itu ma sesuatu yang takoddama telah dzikruhu telah disebut sebelumnya. Telah sebelumnya disebut. Dzikruhu ini sebagai fa'il ya. Ma taqaddama dzikruhu sebagai fa'il. Taqaddama adalah fi'ilnya. Wanya titik al-mudmar adalah kalimat isim tanda isimnya alif lam letaknya di awal kalimat dan ma'rifatnya menggunakan alif lam maka sah sebagai mubtada. Mubtada adalah isim yang rafa. Tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Isim mufrad rafa dengan dhammah. Wal mudmaru adapun mubtada domir itu isna asyara itu ada 12. Wanya titik. Ia adalah mubtada karena terletak setelah waw. Adapun mubtada yang 12 itu ana, nahnu sampai seterusnya sambil nyanyi ya teman-teman ya. Kayak gini kadang di pesantren salafiyah kalau ngaji pasanan itu pakai lagu kiainya itu. Saya dulu di Gontor kalau liburan 50 hari itu ngaji pasanan teman-teman. Ngaji pasanan di pesantren salaf yang dekat rumah. Habis dari Gontor saya ke salaf lagi. Karena apa Trimurti itu juga dari salaf. Jadi saya pengen sedikitnya tahu lah ilmunya kiai-kiai Gontor itu. Dan hebat-hebat ya kiai-kiai Gontor itu karena belajar di berbagai pesantren dan sudah menamatkan banyak kitab. Maka kita sebagai santri ataupun alumni bisa meneladani beliau-beliau. Bagaimana caranya? Ya, minimal ketika Ramadan ini ngaji kitab ini. Ya, oke. Ini sudah. Oke, kita masuk ke sini aja. Wanya titik wal khobaru mubtada. Adapun khobar itu kismani. Kismani sebagai khobar, al khobaru sebagai mubtada. Ada dua bagian. Kismani rofa pun mufrodun wa ghairu mufrodin. Khobar itu ada yang khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu artinya khobar jumlah. Fanya titik fal mufradu adapun khobar mufrad nahwu seperti Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Ini adalah mufrad ya. Qaimun, qaimani, qaimuna itu mufrad. Mufrad artinya bukan susunan jumlah yang sempurna. Wanya titik, wanya titik. Wanya titik wa ghairul mufradi. Kenapa kok saya baca ghairu? Karena dia sebagai mubtada. Letaknya di awal kalimat setelah huruf waw. Ma'rifatnya menggunakan mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Al-alam domir isyarah. Mausul dan mudhof. Dengan arba'atu sya'a ada empat macam. Apa saja? Yang pertama al-jaru wal majruruh. Khobarnya khobar jar majrur. Wa zarfu. Khobarnya khobar zarf yaitu kata bantu tempat amama, inda, janiba dan sebagainya. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi atau khobarnya jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u ma'a khobarihi atau khobarnya jumlah ismiyah. Nahwu qaulika atau nahwa qaulika.
Baik. Contohnya, Zaidun fiddari. Adapun Zaid itu di dalam rumah. Fiddari sebagai khobar. Khobarnya dari fi jer ad-dari majrur. Wa Zaidun indaka. Adapun Zaid itu di sisimu. Zaid sebagai mubtada, indaka sebagai khobar. Khobarnya inda zorof. Kanya mudhof ilaih. Wa Zaidun qoma abuhu. Adapun Zaid koma telah berdiri. Apa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Bapaknya. Adapun Z, bapaknya telah berdiri. Z sebagai mubtada, koma abuhu sebagai khobar. Khobarnya khobar fi'il. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibah. Zaidun sebagai mubtada. Jariyatuhu dhahibah adalah jumlah ismiyah. Khobar bagi Zaid. Di mana jariyatuhu adalah mubtada. Dhahibah adalah khobarnya jariyah. Adapun Zaid itu budaknya pergi. Nah, itu. Ya, ini dipelajari di kelas 4 kalau di KMP insya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Tadi disebutkan bahwa apa itu mubtada? Mubtada adalah isim rofa yang terbebas dari awamil lafziyah, dari amil-amil lafzi. Kita akan belajar apa itu amil lafzi. Nah, ini. Babu al-awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khobari. Babu sebagai khobar. Mubtada'nya dibuang yaitu kalimat hada. Adapun ini adalah bab al-awamili amil-amil ad-dakhilati yang masuk alal mubtada kepada mubtada dan khobar. Alal mubtada'i wal khobari. Saya baca wal khobari karena ada huruf atof kepada al mubtada. Karena al mubtada terletak setelah ala, maka dibaca jer alal mubtada'i wal khobari. Gitu ya. Baik, selanjutnya langsung buku kitab Jurumiyah seperti ini dijual murah ya 7.000 atau 8.000. Nah, apa saja amil-amil lafzi yang masuk pada mubtada dan khobar. Lah ini dia. Amil lafzi wahiyya wanya titik hiyanya adalah mubtada. Adapun amil-amil lafzi itu apa? Kana wa akhwatuha. Kana dan kawan-kawannya. Bentar ya. Oh, ya, afan. Ini ada eh, apa? Ibarat yang terlewatkan ya. Di sini tadi ini afan. Di atas tadi saya. Loh, kok nggak ada? Ya sudah langsung wahia kanan. Oke, wahia adapun amil lafzi itu kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha kana dan kawan-kawannya kana inna dan kawan-kawannya inna wa dzonna wa akhwatuha dan dzonna akhwatuha. Jadi amil lafzi yang bisa masuk kepada mubtada khobar itu ada tiga. Yang pertama kana dan bestinya, yang kedua inna dan bestinya, yang ketiga adalah zona dan bestinya atau kawan-kawannya. Di mana masing-masing ini memiliki efek perubahan i'rab pada baik mubtada atau khobar atau mubtada dan khobar secara bersamaan. Baik. Selanjutnya, fa'amma fa'amma kana wa akhwatuha fanya titik. Adapun kana wa akhwatuha kana dan kawan-kawannya fa innaha itu sesungguhnya kana wa akhwatuha kana itu kalau dalam terjemahan salaf itu diartikan ada, dia menunjukkan satu peristiwa yang terjadi di masa lampau atau peristiwa yang sudah terlewat. Nah, kalau diterjemahkan misalnya gini, kana Muhammadun naiman suatu ketika, nah gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja.
Fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana wa akhwatuha fa innaha, sesungguhnya kana itu tarfaul isma, merofakkan isim. Tarfaul isma, isma sebagai maf'ulun bih. Sesungguhnya kana wa akhwatuha itu merofakkan isim. Ini dalam nahwadih di Nahwu jilid 1 ya. Jadi teman-teman insya Allah sudah tahu lah. Fa innaha tarfaul isma. Kana itu merofakkan isim. Maksudnya apa? Ya, begini teman-teman. Ketika kana, inna, dan zona ini masuk kepada mubtada khobar, selain memberikan efek perubahan i'rob, baik mubtada ataupun khobarnya, atau kedua-duanya, juga memberikan efek perubahan istilah. Ya, istilahnya bagaimana? Mubtada itu ketika kemasukan kana, inna, dan donna, istilahnya bukan mubtada lagi, tetapi disebut dengan isim kana atau isim inna atau isim donna. Ya, selain memberikan perubahan apa i'rab, juga memberikan perubahan istilah. Jadi tidak ada mubtada kana, adanya apa? Isim kana. Ya, jadi isim di sini adalah mubtada, ya, yang kemasukan kana maka istilahnya berubah menjadi isim. Tarfaul isma. Apabila mubtada dan khobar itu dimasuki kana, maka tarfaul isma, isimnya menjadi rofa, wa tansibu al khobaro, dan khobarnya menjadi nasab. Kana itu merofakan isim, wa tansibu al khobaro, dan menasibkan khobar. Wanya titik hiya. Adapun kana wa akhwatuha itu adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zolla wa bata wa soro wa laisa wa mazala, yang artinya masih, wa ma infaka, yang artinya masih, wa ma fati'a, yang artinya masih, wa ma bariha, yang artinya masih, wa ma dama, artinya selama. Ya, jadi kawan-kawannya kana itu banyak ya, tidak hanya sekedar yang ada di Nahwu jilid 1. Ya, wa ma tasarrafa minha, dan sesuatu yang terjadi, dan sesuatu yang tasarrofa. Tasarrofa di sini artinya tasrifan atau perubahan dari eh, kalimat-kalimat kana dan kawan-kawannya. Maksudnya apa? Tasrifnya itu baik dia dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr ataupun masdar. Ya. Jadi tidak hanya fi'il saja, bukan kana Muhammadun iman, tapi kadang yakunu atau kun gitu ya. Atau kaunu. Wa mata sorofa di sini maksudnya berikut dengan perubahannya, perubahan wazennya, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amr, atau isi masdar, dia tetap memberikan efek perubahan pada i'rab, baik mubtada ataupun khobar. Ya, jadi kawan-kawannya kana yang bisa memberikan efek merofakkan isim dan menasabkan khobar itu ada amsa, ada asbaha, ada adha, ada dholla, ada bata, ada soro, ada laisa, ada mazala, wa ma infaka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa ma dama, wa ma tasarrafa minha, berikut dengan perubahan wazennya, baik fil madhi, fil mudhari, fil amr ataupun isim masdar. Ini ada lagunya nanti ya. Nahwu seperti contohnya atau nahwa kana wa yakunu wa kun, ya. Ini adalah tasrifnya. Baik ketika kana menjadi fi'il madhi atau yakunu menjadi fi'il mudhari atau kun ketika dia menjadi fi'il amr. Wa asbaha, baik asbah ketika fi'il madhi, wa yusbihu ketika dia menjadi fi'il mudhari, wa asbih ketika dia menjadi fi'il amr. Jadi eh, kana dan kawan-kawannya ini bisa merubah i'rab mubtada dan khobar atau isim dan khobarnya dalam segala kondisi, ya, baik kondisinya sebagai fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, atau isim masdar. Contohnya, takulu, ngucap sopo siro.
Takulu seperti ungkapanmu kana Zaidun iman, ya. Ini sebelum ada kana adalah Zaidun imun. Kemasukan kana, maka kana tadi apa prinsipnya? Dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Dan menasabkan khobar. Karena Zaidun dan Qaim itu adalah isim mufrad, maka isim mufradnya rofaknya dengan domah, nasabnya dengan fathah. Karena Zaidun Qaiman, ada Zaid itu berdiri, ya. Karena wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zona itu juga disebut dengan amil nawasih. Maksudnya apa nawasih itu? Merusak. Merusak apa? Merusak i'rabnya mubtada dan khobar. Kan mubtada dan khobar itu kan kedua-duanya rofa ya. Dimasuki kana dan kawan-kawannya, atau dimasuki inna dan kawan-kawannya, atau dimasuki dhanna dan kawan-kawannya, jadi berubah i'rabnya. Kana merubah i'rabnya khobar, inna merubah i'rabnya isim, dhanna merubah kedua-duanya. Maka kana itu disebut dengan perusak. Kemudian walaisa amrun syakhison. Walaisa artinya bukan atau tidak. Amrun. Amrun tidak nampak atau amrun tidak hadir. Syakhis artinya hadir ya. Walaisa amrun syakhison. Walaisa itu adalah kawannya kana. Amrun adalah isimnya kana. Syakhison adalah khobar kana. Kana dan kawan-kawannya itu merofakan isim dan menasobkan khobar. Wa ma asbahadalika dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ya. Insya Allah teman-teman yang pernah belajar Nahwu jilid 1 sudah pernah tahu ini ya. Selanjutnya, masih satu frame. Wa amma inna wa akhwatiha, wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna dan kawan-kawannya, adapun inna wa akhwatuha fa innaha, itu sesungguhnya inna dan kawan-kawannya tansibu al isma, menasobkan isim, wa tarfa'u al khobaro, dan menasobkan khobar. Kebalikannya apa? Kebalikannya kana ya. Nah, wahia titik. Adapun inna dan kawan-kawannya adalah inna, wa anna, walakinna, wa ka'anna, walaita, wala'alla. Nanti ada artinya masing-masing ya. Oke, contohnya. Baik, masih jam berapa ini? Oke, kurang 15 menit lagi ya. Oke. Inna sesungguhnya, ana sesungguhnya, lakinna biasanya tetapi, ka'anna seperti, walaita seandainya, la'alla semoga ya gitu. Takulu seperti ucapanmu, inna zaidan qaimun. Inna zaidan qaimun. Inna itu menasobkan isim dan merafakkan khobar. Zaidan ini adalah isim inna. Isim inna itu nasob. Tanda nasobnya fathah karena Zaidan adalah isim mufrad. Qaimun khobar inna. Khobar inna itu rofa. Tanda rofanya domah karena qaimun adalah isim mufrad. Walaita amron syakhisun. Seandainya amru syakhisun hadir. Amron sebagai isim laita. Isim laita itu nasab, tanda nasabnya fathah karena dia adalah isim mufrad. Syakhisun adalah khobar laita. Khobar laita itu rofa, tanda rofanya dhammah karena dia adalah isim mufrad. Wa makna, adapun makna inna, wanya titik ya. Adapun makna inna wa anna, adapun makna inna wa anna apa? Itu litaukid. Inna anna itu, ini jumlah baru ya, buahnya titik ya.
Wa ma'na inna wa anna, adapun maknanya inna wa anna itu litaukid untuk menguatkan atau menegaskan dengan biasanya sesungguhnya gitu ya. Walakinna, adapun kalimat walakinna lil istidrak. Kalau bahasa kita biasanya lakinna itu artinya tetapi ya. Apa itu istidrak? Istidrak itu artinya menyusul perkataan yang sebelumnya dengan perkataan yang ada di belakangnya yang bisa menguatkan atau menolaknya. Ya. Misalnya apa? Eh, Ustadznya hadir, tetapi muridnya nggak ada, gitu ya. Al ustadu hadirun, walakinna atilmida ghaibun, gitu ya. Ustadznya hadir, muridnya nggak ada. Nah, itu artinya istidrak, menyusul perkataan sebelumnya dengan perkataan yang bisa menguatkannya atau menolaknya. Namanya istidrak. Kalau bahasa Indonesianya ya tetapi. Wa ka'anna litashbih. Ka'anna itu untuk penyerupaan ya. Ka'anna syamsya tunawiru dunia ya. Itu kasih ibu kepada beta gitu ya. Bagaikan apa? Bagaikan apa? Bagaikan saya lupa. Jadi ka'anna itu adalah seperti ya, ya, ka'anna syamsa. Apa ya? Ka'annaka ka'annaka hadirun. Ya, ka'anna bagaikan ka'anna dunia gitu ya. Bagaikan dunia menyinari bagaikan bintang menyinari dunia. Ka'anna syamsa. Itu lagu ini ya. Al ustadu ka'anna syamsa. Ka'anna syamsa. Ustadz seperti atau serupa dengan matahari gitu misalnya. Walaita li tamanni, laita itu untuk pengandaian, taman itu pengandaian. Wala'alla li taroji, la'alla itu untuk pengharapan. La'allaka, ya. La'allal ustada hadirun. Semoga ustadznya hadir, ya. Watawaku itu sama artinya apa? Artinya pengharapan. Selanjutnya, kalau kana itu menasobkan khobar, kalau inna menasobkan isim. Lah sekarang, kalau zona itu ngerusak apa? Ya, wa amma zonantu wa akhwatuha, ini fi'il ya. Wa amma zonantu wa akhwatuha, fa innaha tansibu al mubtada'a wal khobar. Kalau zona itu merusak mubtada dan khobar secara bersamaan, artinya i'rabnya mubtada dan khobar yang sebelumnya rofa menjadi nasab semuanya. Ala annahuma maf'ulani. Mubtada dan khobar ini dianggap sebagai maf'ul bihnya donna. Maf'ul satu dan maf'ul dua. Wahia, adapun kawan-kawannya donna, ada donantu. Donantu itu saya kira. Kalau dalam di Gondor biasanya adunu, ya. Adunu atau donantu itu ya. Jadi don itu adalah dugaan ya. Donna itu adalah dugaan. Wahia donantu, saya menduga, wahasibtu, saya menduga, wakhiltu, saya menduga, waza'amtu, saya menduga, waro'aitu. Kalau ro'aitu di sini lebih lebih kepada keyakinan. Ada dugaan tapi ada keyakinan juga. Waro'aitu, saya yakini atau saya duga, wa alimtu, wa wajadtu, watakhottu. Kalau watakhottu itu adalah menjadikan, menjadikan ya. Waja'al itu menjadikan, wasami' itu juga demikian menjadikan gitu ya. Jadi nanti atau besok akan saya jelaskan bahwa zona ini terbagi menjadi tiga. Ada fi'il yang menunjukkan dugaan,
Ada fiil yang menunjukkan keyakinan dan ada fiil yang menunjukkan adanya perubahan sesuatu. Ya, karena ini baca cepat, kita baca dulu aja ya. Takulu, ini. Takulu seperti ucapanmu, zonantu Zaidan muntolikon. Zaidun, sebelum sebelum ada zona, maka dia menjadi kalimat Zaidun muntolikun. Zaid pergi atau Zaid berangkat ya. Karena ada zona, mubtada dan khobarnya yang sebelumnya itu rofa, Zaidun muntolikun, akhirnya menjadi zonantu Zaidan muntolikon. Kalau sudah seperti ini sudah bukan mubtada dan khobar lagi, i'rabnya namun Zaidan maf'ul bih satu, muntolikon maf'ul bih dua. Nah, namun Zaidan dan muntolikon ini awal mulanya adalah pasangan mubtada dan khobar. Wakhiltu al-hilala laihan. Saya duga al-hilal, hilal itu apa? Hilal itu awal bulan ya, laihan menampakkan diri. Hmm. Di mana al-hilala wa laihan ini sebelumnya adalah mubtada khobar karena kemasukan khiltu dua-duanya menjadi maf'ulun bih. Wa ma asbaha dzalika dan lain-lain. Terakhir bab naat ya. Terakhir bab naat. Naat adalah isim-isim yang ikut. Babun na'ti. Adapun ini adalah bab naat. Naat adalah sifat. Dibaca babu karena dia sebagai khobar, mubtada'nya dibuang yaitu kalimat hada. Kalau antum mendengarkan di YouTube, nanti utawi iki iku gitu ya. Kalau bahasa Jawanya. Anaat, kalimat isim, tanda isimnya apa alif lam di awal kalimat. Ma'rifat menggunakan alif lam, maka sah sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya rofa, tanda rofanya apa? Karena anaat adalah isim mufrad, tanda rofanya dhamma, maka dibaca an'atu. Adapun naat itu tabiun. Isim yang ikut tabiun adalah khobar. An'atu adapun naat itu tabiun isim yang ikut lil man'ut kepada man'ut. Man'ut itu adalah isim yang diikuti. Fi rafaihi baik dalam rofaknya, wa nasbihi dalam nasabnya, wa khafdihi baik dalam jernya, wa ta'rifihi baik dalam makrifatnya, wa tankirihi baik ketika dalam nakirohnya. Jadi naat itu adalah mengikuti man'ut atau kalimat yang disifati secara sempurna. Takulu seperti ucapanmu, koma Zaidun al-aqilu. Ya, koma Zaidun, koma adalah fi'il, Zaidun adalah fa'il. Fa'il itu adalah isim yang rofa, tanda rofaknya dhammah. Al-aqilu sebagai naat. Loh Ustaz, ini kan alif lam la Zaid, kok tidak ada alif lamnya? Karena Zaid itu sudah ma'rifat sebagai isim alam. Akil ini ma'rifat juga menggunakan alif lam. Maka ma'rifat, eh, kalau yang disifati ma'rifat, maka sifatnya juga ma'rifat. Namun ini kan ma'rifatnya yang pertama menggunakan isim alam, kedua ma'rifatnya menggunakan alif lam ya. Jadi nggak boleh Zaidun akilun, tapi harus Zaidun al-akilu. Jadi ma'rifat menjadi sifat bagi ma'rifat. Ya. Wa ra'aitu Zaidan al-akila. Aku melihat Zaid yang berakal. Wa marortu, saya melewati bi Zaidin al-akili. Ya, kalau membuat contoh yang paling mudah ya begini. Ini kan contohnya karena marifat beda beda jenis ya. Oke, misalnya murid yang bersungguh-sungguh itu sebentar sebentar. Sebentar aja teman-teman ya, sabar sabar. Ya, saya tulis lagi.
Murid murid yang bersungguh sungguh itu sukses. Bagaimana? Karena murid adalah mubtada, maka kita tulis atilmidu, baru bersungguh-sungguh al mujtahidu, ya kan? Karena naat itu harus mengikuti sempurna. Ma'rifat ya menjadi sifat ma'rifat, nakirah ya nakirah. Najihun, najihun. Itu ya. Atilmidu al mujtahidu najihun. Atau contoh yang lain, kalau ini kan naat pada mubtada ya, biasanya naat pada khobar. Zaid adalah murid yang pandai. Maka Zaidun ini kan sudah ma'rifat menggunakan alam ya. Apa khobarnya? Khobar itu nakiroh. Tilmidun mahirun. Maka sifat itu sempurna. Kalau yang diikuti ma'rifat ya ma'rifat, yang diikuti nakirah ya nakirah. Gitu ya. Kalau ini tadi kan Zaid isim alam, al-akil bukan isim alam. Kalau bukan isim alam ya ma'rifatnya menggunakan alif lam. Oke, bisa dipahami ya. Insya Allah besok masih dikembangkan kembali. Oke. Selanjutnya itu sudah naat. Nah, ini terakhir. Terakhir tentang makrifat. Nah, jadi nanti akan ada perbedaan teman-teman ya. Makrifat itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Kalau di jurumiyah ini 5. Wanya titik. Al-ma'rifah. Kalimat isim apa fi'il? Isim tanda isimnya apa? Alif lam. Di awal kalimat. Terletak setelah waw. Ma'rifatnya menggunakan alif lam, maka dia sah menjadi mubtada. Karena al-ma'rifah isim mufrad, maka i'rabnya menggunakan rafa, dibaca wal ma'rifatu, adapun ma'rifat itu satu asya'a, ada 5 macam. Apa saja? Satu sebagai kembalinya badal, maka yang lainnya dibaca rafa. Ya, 5 tersebut dibaca rafa. Yang pertama adalah al-ismu al-mudmaru, isim domir. Nahwu ana wa anta. Yang kedua, al-ismu al-alamu. Isim alam nama orang atau nama tempat. Nahwu Zaidun wa Makkatu. Yang ketiga, al-ismu al-mubhamu atau isim isyarah, kata petunjuk. Nahwu hada wa hadihi wa haula'i. Yang keempat, al-ismu alladzi yang fihi al-alifu wal lamu. Isim yang kemasukan alif lam atau ma'rifat dengan alif lam. Nahwu ar-rajulu. Wal gulamu. Yang terakhir apa? Wama. Yang kelima adalah wama dan sesuatu yang udifa ditambahkan ila wahid min hadhihi al-arba'ati. Wama udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati. Atau maksudnya adalah mudhof mudhof ilaih. Ustadz, ini ada kalimat hadhihi. Kenapa kok dibaca al-arba'ati? Ini disebut dengan badal, teman-teman ya. Jadi kalau ada, ya saya tuliskan kaidahnya. Jika ada isim ma'rifat terletak setelah isim isyarah, maka isim ma'rifat tersebut sebagai badal. Contohnya, hada al ustadu. Hadal ustadu nasyitun. Ustadz ini rajin. Hada itu mubtada. Al ustadznya badal. Kenapa kok al ustadu? Karena hada kan mubtada. Ya. Ro'a itu aku melihat. Yang lain ro'a itu hada al usta, saya melihat ini.
ini tuh sebagai objek atau maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu kan nasab. Maka al ustadznya juga nasab. Ra'aitu hadal ustada. Aku melihat ustadz ini. Aku melewati. Marortu bihada. Karena setelah bi jer, maka hadanya juga majrur. Badalnya juga majrur. Marortu bihadal ustadi. Maka jika ada isim ma'rifat terletak isim isyarah, maka dia disebut dengan badal. Badal itu i'rabnya mengikuti kalimat yang pertama. Kalau rofa dia rofa, kalau nasab nasab jer kalau jer. Ya, dengan catatan dia adalah isim ma'rifat loh ya. Seperti dalam ayat Alif Lam Mim. Dalikal kitabu. Dalika mubtada. Maka alkitabnya rofa alkitabu. Itu ya. Beda dengan begini. Hada beda kalau seperti ini. Kalau ini hada ustadun. Kalau ini mubtada khobar. Kalau hadal ustadu itu adalah badal dan yang diikutinya. Bisa ya? Insya Allah. Terus terakhir banget. Oke, ini ada yang bertanya, atau bagaimana ini? Oh iya, bagai sang surya. Ka'anna syamsa tunawiru dunia ya, bagaikan surya menerangi dunia. Itu. Bagaikan matahari, ya. Itu nggak bisa ya. Ka'anna syamsa ya. Oke. Lawan dari ma'rifat apa? Nakiroh. Ya. Nakirah itu apa? Kalau nakiroh paling mudah orang menyebutkan kalimat yang ada tanwin. Nah, ya. Tapi secara definisi nakirah itu adalah wan nakiratu ya, uanya adalah titik. Adapun an nakiroh ya, adapun nakirah wawanya titik. An nakirah adalah kalimat isim tanda isimnya alif lam. Letaknya di awal kalimat, ma'rifatnya menggunakan alif lam, maka sah sebagai mubtada. Mubtada isimnya rofa, tanda rofanya domah maka dibaca wan nakiratu. Nah, gitu ya. Apa itu nakirah? Kullu ismin ini sebagai khobar. Tiap-tiap isim syai'in, isim-isim yang dikenal fi jinsihi dalam jenisnya la yahtasu bihi wahidun tidak bentar. Hmm? Bentar lagi ini. Hah? Bentar ini mau selesai ini. Bentar. Oke, ya. La yahtasu ya, kullu kullu ismin sya'in setiap isim yang dikenal fi jinsi dalam jenisnya la yahtasu bihi wahidun duna akhara yang tidak khusus ya, yang tidak khusus antara satu sama yang lain. Lebih jelasnya ya, watakribuhu itu adapun mudahnya adalah kullu setiap ma tiap-tiap sesuatu yang atau tiap-tiap kalimat kullu ma soluha atau solaha soluha seperti itu. Kullu ma soluha tiap-tiap kalimat yang menerima dukhulu al alifi masuknya alif walam alaihi atas eh, kalimat tersebut atau atas isim. Nahwu ar-rajulu wal gulamu. Wa takribu tadi maksudnya apa? Kalau ini kan istilahnya terlalu akademis banget ya. Mudahnya wa titik takribu. Adapun mudahnya isim nakira adalah kullu ma soluha tiap-tiap isim atau tiap-tiap sesuatu yang soluha menerima dukhulu menerima apa? Masuknya al alif wal lam alaihi. Nahwu ar-rajulu wal gulamu. Ya, setiap kalimat yang bisa dimasuki alif lam maka dia namanya isim nakiro. Baik teman-teman.
kita cukupkan pertemuan kita pada eh, jam ini. Insya Allah besok kita sambung lagi ya di pertemuan ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.